Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Gita Nurani dengan NIM 24020303022 dari Prodi Sastra Indonesia. Hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua mengenai etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan bagi mahasiswa. Kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan di dunia pendidikan, mulai dari chatbot penjawab soal, alat bantu menulis, hingga sistem analisis belajar. Tapi, penggunaannya juga menimbulkan tantangan etis yang perlu diperhatikan, terutama oleh para mahasiswa. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa berbagai inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah kehadiran Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI, atau kecerdasan buatan. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital sangat dekat dengan berbagai teknologi ini, mulai dari penggunaan AI dalam membantu menyusun tugas, memahami materi, hingga mencari referensi akademik. Meskipun AI menawarkan banyak kemudahan, penting bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan etika dalam penggunaannya agar tidak melenceng dari tujuan utama pendidikan, yaitu pelajaran dan pengembangan diri. Secara umum, AI dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna. Contohnya, mahasiswa dapat menggunakan AI untuk membuat kerangka tulisan, memperbaiki tata bahasa dalam esai, menerjemahkan dokumen, hingga membantu memahami konsep sulit melalui penjelasan yang lebih sederhana. Penggunaan seperti ini pada dasarnya mendukung proses belajar dan membantu mahasiswa menjadi lebih produktif serta efisien. Namun, tidak jarang terjadi penyalahgunaan AI. Salah satu contoh yang cukup sering ditemukan adalah ketika mahasiswa meminta AI untuk mengerjakan tugas secara penuh tanpa memberikan kontribusi pemikiran sendiri. Ada pula yang menggunakan AI untuk mencontek atau menjawab soal ujian secara langsung. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga membahayakan proses pembelajaran. Mahasiswa mungkin akan mendapatkan nilai, tetapi kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami materi dan mengasah keterampilan berpikir kritis. Dalam konteks etika, ada beberapa prinsip penting yang sebaiknya diterapkan oleh mahasiswa dalam penggunaan AI. Yang pertama, AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Mahasiswa tetap perlu aktif berpikir dan berperan dalam setiap proses pembelajaran. Kedua, mahasiswa harus bersikap transparan apabila menggunakan bantuan AI dalam menyusun tugas, terutama jika diminta oleh dosen untuk menyebutkan sumber bantuan. Ketiga, penggunaan AI tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun, baik itu plagiarisme maupun manipulasi hasil ujian. Selain itu, penting juga bagi mahasiswa untuk memahami kebijakan institusi pendidikan terkait penggunaan AI. Setiap kampus atau bahkan dosen bisa memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami aturan yang berlaku dan menghormatinya adalah bagian dari sikap profesionalisme atau integritas akademik. Pada akhirnya, kehadiran AI dalam pendidikan harus disikapi dengan bijak. Mahasiswa sebagai generasi yang akan membentuk masa depan perlu menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Dengan menjadikan AI sebagai mitra belajar yang mendukung, bukan hanya menggantikan, mahasiswa akan bisa mendapatkan manfaat maksimal dari teknologi tanpa mengorbankan integritas akademiknya. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya etika dalam penggunaan AI. Etika adalah panduan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dalam konteks AI, etika membantu mahasiswa agar tidak menyalahgunakan teknologi demi kepentingan pribadi dengan cara yang tidak fair atau merugikan orang lain. Etika penggunaan AI sangatlah penting karena nantinya ia yang akan menjadi fondasi yang membedakan antara penggunaan teknologi secara bijak dengan penyalahgunaan yang merugikan. Dalam dunia pendidikan, etika bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal tanggung jawab moral untuk belajar dengan jujur, berpikir kritis, dan menjaga integritas diri sebagai insan akademik. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah panduan etis dalam menggunakan AI bagi mahasiswa. Misalnya, AI bisa digunakan untuk membantu menyusun kerangka tulisan, memberikan referensi awal, atau menyederhanakan konsep yang rumit. Namun, pemrosesan ide, pengembangan argumen, dan penulisan akhir tetap harus merupakan hasil dari pemikiran mahasiswa sendiri. Dosen itu harus berubah cara pikirnya. Kenapa? Kalau dia ngajuin pertanyaan, nggak ada yang lebih pinter daripada ChatGPT atau Google Search. Jadi nggak ada gunanya kalau nanya,
jelaskan fungsi bank sentral. Biasa nanya, jadi yang bagaimana dilatih tuh saya lakuin ini sejak 2001 ya. Saya selalu kalau saya bikin soal ujian, itu selalu soal pertamanya adalah minta mahasiswa nanya. Kalau dia bisa bikin pertanyaan yang saya nggak pernah terpikir, pasti itu research question yang bagus. Ya jadi sekarang mungkin ke depan kita nggak perlu lagi ngajarin mahasiswa untuk menjawab. Tapi gimana dia bisa bikin pertanyaan yang Google sama ChatGPT nggak punya jawaban. Mengandalkan AI untuk menghasilkan tugas secara utuh tanpa keterlibatan intelektual pengguna adalah bentuk pelanggaran etika. Sikap seperti ini akan membuat mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan menyerap ilmu secara mendalam. Maka dari itu, AI harus dianggap sebagai alat bantu yang mempermudah, bukan alat utama yang menggantikan usaha belajar. Keseringan pakai AI bikin males mikir. Hayo, ngaku, ini kamu bukan. Ada beberapa ahli yang berpendapat kalau pemakaian AI yang terus-menerus bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir kritis. Misalnya, saat kita terbiasa mengandalkan AI untuk menjawab pertanyaan atau mencari informasi, otak kita jadi lebih jarang dilatih untuk menganalisa dan menyimpulkan sendiri. Dan ada juga nih kekhawatiran kalau kita jadi terlalu bergantung dengan AI, akhirnya kemampuan berpikir kita jadi menurun. Alhasil, kita bisa jadi kurang kreatif dan inovatif. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, balik lagi cara kita menggunakan AI tersebut itu bagaimana. Kalau di case aku lebih sering pakai AI untuk bantu correcting grammars, kasih key points, ideas, dan untuk mengumpulkan data. Tapi untuk ngedevelop idenya, strateginya, aku masih pakai kreativitas sendiri. Dan dengan adanya AI juga bukan berarti kita jadi stop baca buku atau cari-cari ilmu penting lainnya. Karena kan tetap aja nggak semua hal bisa dilakuin sama AI. Apalagi bekal untuk masa depan. Aku yakin orang yang berbekal kemampuan AI itu akan lebih valuable daripada orang yang tidak berbekal kemampuan AI. Yang kedua yaitu selalu transparan dalam menggunakan AI. Transparansi merupakan prinsip penting dalam menjaga kejujuran akademik. Beberapa kampus atau dosen bahkan mensyaratkan mahasiswa untuk mencantumkan alat bantu apa saja yang digunakan, termasuk AI. Misalnya, jika mahasiswa menggunakan AI untuk merangkum artikel atau membantu memperbaiki bahasa, sebaiknya dicantumkan dalam catatan akhir atau daftar referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi ini tidak hanya menunjukkan sikap jujur, tetapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa memahami dan bertanggung jawab atas proses belajar yang mereka jalani. Dengan bersikap transparan, mahasiswa ikut menjaga iklim akademik yang sehat dan menghindari tuduhan plagiarisme atau manipulasi. Yang ketiga adalah mematuhi aturan kampus dan dosen. Setiap institusi pendidikan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada kampus yang melarang penggunaan AI sama sekali dalam penyusunan tugas tertentu, ada pula yang memperbolehkan batasan tertentu. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kampus maupun dosen. Kominfo sepakat menyusun surat edaran menteri agar manusia tidak digantikan oleh AI. Di pekan ini, Kominfo baru saja menyelenggarakan FGD bersama 43 stakeholder dari mulai Microsoft, Google, dan TikTok. Hasilnya, mereka sepakat untuk menyusun surat edaran menteri tentang etika kecerdasan artifisial. Surat edarannya akan menjadi pedoman bagi perusahaan yang menggunakan AI, berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan. Di antaranya, perusahaan harus dilandasi etika dan kode etik yang berlaku, memanfaatkan AI untuk edukasi, pemrograman berbasis AI bisa kita jadikan untuk pendukung aktivitas kerja, dan yang paling utama, saling menjaga privasi data agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan AI tidak boleh menggantikan eksistensi manusia. Jadi gimana? Udah tenang dong? Kan gak perlu khawatir lagi kerjaan kamu digantiin AI. Mematuhi aturan ini bukan hanya soal mengikuti instruksi, tetapi juga bagian dari sikap profesional dan tanggung jawab akademik. Mengabaikan kebijakan kampus bisa berujung pada sanksi akademik seperti penurunan nilai, pengulangan tugas, bahkan hukuman lebih sering. AI itu punya ancaman paling gede untuk masyarakat dunia, khusus untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis dan tidak bisa kreatif. Karena itu dua hal yang nggak bisa diganti sama AI. Sooner or later, mungkin nggak nunggu sampai 10 tahun bahkan ya, cuma beberapa tahun ke depan. Kerjaan-kerjaan yang kecil, yang receh, yang administratif, itu semuanya bakal diganti sama AI. AI itu memaksa kita untuk harus bisa berpikir lebih tinggi lagi. Kalau yang cetek-cetek, misalnya 2 tambah 2, 1 tambah 1, itu diganti sama kalkulator. Tapi kalau ada AI, misalnya cari informasi tentang riset atau jurnal, itu tuh cetek buat AI. Yang kalian harus
berpikir lebih tinggi lagi adalah dari jurnal itu apa yang kita bisa lakukan untuk manusia. Apa kira-kira bisnis model yang menarik, produk yang kira-kira bisa kita implement. Ini yang dari dulu gue selalu bilang berpikir kritis itu penting banget. Pikirannya bukan linear. Kalau ada pintu kekunci, kita nggak fokus dobrak pintu, kita cek di samping jendelanya kebuka atau nggak. Itu namanya lateral thinking. AI is only as good as the input. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa diganti sama AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Intinya yang paling penting, jangan ngerasa satu cara tuh udah cara yang terbaik. Kalau nggak bisa adaptasi, you lose and die. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari topik ini adalah penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan merupakan sebuah kemajuan teknologi yang memberi banyak manfaat, terutama bagi mahasiswa dalam mendukung proses belajar. Namun di balik kemudahannya, penggunaan AI tetap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan etika akademik. Mahasiswa dituntut untuk bijak memanfaatkan AI bukan sebagai pengganti usaha belajar, melainkan sebagai alat bantu untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan produktivitas. Etika penggunaan AI mencakup kejujuran, integritas, serta kesadaran akan batasan moral dan akademik. Praktik seperti plagiarisme, manipulasi hasil akademik, ketergantungan penuh, hingga pemahaman data merupakan bentuk penyalahgunaan yang tidak hanya melanggar norma akademik, tetapi juga merugikan mahasiswa secara pribadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa untuk memahami kebijakan institusi, menjaga keaslian karya, dan tetap mengedepankan proses belajar yang sehat. Dengan memegang prinsip-prinsip etis dalam menggunakan AI, mahasiswa tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga akan menjadi pribadi yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan dunia nyata dengan kemampuan yang otentik. Sekian atas materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.